Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar pemirsa setia TV Kutim dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Aminah dapat menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program acara Jelang Petang, sebuah program yang akan mengupas banyak hal tentang keislaman. Dan di studio kami telah hadir Bapak Ustadz Deden Lukman SAG. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman atau adik-adik kita dari Panti Asuhan Nurul Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puasa kan? Puasa. Alhamdulillah. Dan pemirsa, saya juga mengingatkan kepada Anda untuk dapat berpartisipasi di line telepon 0549221111. Dan tema Jelang Petang kita pada kali ini yaitu tentang menggapai kemuliaan bulan Ramadan dengan bening hati. Dan untuk itu, sebelum kita memulai acara, ada baiknya jika kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan rahmatan wa barakatan wa maghfiratan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Aqulu qawlallah ta'ala fil Qur'anil Hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV Kutim di rumah maupun di studio ataupun dimanapun Anda berada, puji dan syukur tentunya harus selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita sehingga kita masih diberi umur untuk menikmati jamuannya di bulan suci Ramadan tahun 1429 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan untuk junjungan kita, suri tauladan dan panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Kutim yang saya hormati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah dengan judul Menggapai Kemuliaan Ramadan dengan Bening Hati. Sebagaimana pemirsa sekalian ketahui bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini adalah bulan di mana Allah melimpahkan rahmat, barakah, nikmat, pahalanya buat kita semua. Sebagaimana kita ketahui pula
bahwa Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita umat Islam untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan ini, mulai dari ibadah puasa, ibadah salat tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya yang tentunya telah pemirsa sekalian laksanakan mulai hari pertama bulan Ramadan hingga saat ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberi Allah kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan amal ibadah terbaik kita pada bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan dimuliakan Allah, dan juga anak-anakku sekalian dari Panti Asuhan Nurul Ihsan yang subhanallah dirahmati Allah, dan mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama kita berpuasa dan juga melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini adalah untuk apa? Adalah untuk mencapai ketakwaan, mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa adalah orang atau manusia terbaik dibanding manusia-manusia lainnya. Orang paling mulia, manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik di sisi Allah bukanlah manusia yang hartanya banyak, bukanlah pula manusia yang ilmunya banyak atau tinggi, bukan pula dia yang derajat jabatannya tinggi, tapi yang paling mulia, paling terhormat di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling bertakwa di sisi Allah atau paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Semoga adik-adik sekalian, kita semua, pemirsa semuanya adalah termasuk manusia yang bertakwa, manusia terbaik yang Allah ciptakan. Amin ya robbal alamin. Persoalannya, hadirin rahimakumullah, pemirsa Tipiku Tim yang berbahagia, untuk mencapai derajat ketakwaan bukanlah suatu hal yang mudah. Tidaklah seperti membalikan telapak tangan. Itu adalah hal yang sangat sulit, namun tetap harus kita usahakan bagaimanapun. Karena apa? Mau tidak mau, kita sebagai umat Islam dituntut Allah untuk bertakwa. Sebab kalau tidak bertakwa, na'udzubillahi min dzalik, jangan-jangan nanti kita mendapat balasan yang tidak mengenakan, balasan yang sangat menyakitkan, bahkan siksa yang sangat pedih yang akan kita dapatkan, yaitu siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, bagaimana caranya mencapai derajat ketakwaan ini? Nah, kita semua tahu dan kita semua sekarang tengah berusaha melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Puasa itu adalah ibadah di mana kita menahan lapar dan haus mulai dari terbit fajar hingga nanti terbenam matahari waktu maghrib. Yang kita ketahui kan puasa hanya itu, betul? Hanya menahan lapar, menahan haus atau dahaga. Padahal kalau kita tahu apa hakikat puasa sebenarnya, tentunya hakikat puasa lebih dari itu. Lebih dalam lagi. Hakikat puasa yang sebenarnya adalah difa'un nafsi anil hawa. Bagaimana menahan diri kita, menahan nafsu, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita tahu adik-adik sekalian dan pemirsa sekalian di rumah yang dirahmati Allah, kita di dalam tubuh ini memiliki yang namanya tubuh.
seperti ini tubuh yang kita miliki. Juga di dalam diri kita ada yang namanya akal. Betul? Dengan akal kita menjadi manusia yang pintar. Dengan tubuh kita bisa menjadi manusia yang kuat. Betul kan? Kuat untuk mengambil ini, mengambil itu, melaksanakan ini dan itu. Tapi di dalam diri kita juga ada hal lain, yaitu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu inilah, adik-adik dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan, tapi juga bisa mengantarkan kita kepada kehinaan. Nafsu yang bagaimana yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan? Yaitu nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu yang membuat kita setiap harinya bagaimana caranya ingin makin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik ingin disayang Allah? Betul? Betul. Kalau ingin disayang Allah, maka tidak ada cara lain kecuali harus makin dekat kepada Allah. Di sisi lain, nafsu kita juga bisa membuat kita terhina. Bahkan manusia bisa lebih hina daripada binatang. Nauzubillahi min dzalik, kan binatang adalah makhluk yang hina. Kita manusia bisa lebih hina dari binatang kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Untuk itulah bulan Ramadan ini harus dijadikan kesempatan terbaik untuk kita untuk bisa mengendalikan nafsu itu. Di antaranya adalah nafsu untuk berkata-kata yang tidak baik. Nafsu untuk berbohong. Nafsu untuk berkata-kata atau ucapan yang menyakiti teman kita, saudara kita, apalagi orang tua kita. Nafsu yang membuat mata kita ingin melihat sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita lihat. Lihat ada gadis cantik. Astagfirullahaladzim. Ucapan astagfirullah tapi matanya masih tetap bisa melihat. Gak boleh tentunya ya. Kalau lagi puasa, jaga juga nafsu untuk mendengar hal-hal yang tidak seharusnya kita dengar selama puasa. Misalkan apa? Lagu-lagu yang membuat kita makin jauh dari Allah. Seperti apa? Seperti lagu-lagu apa coba adik-adik? Oh, kamu ketahuan. Alah. Berhenti dulu selama puasa ya. Atau apalagi? Pernah ada. Alah. Ya, berhenti dulu selama puasa, ganti kalaupun mau. Pernah ada rasa cinta bintang kecil di langit yang biru. Itu boleh, nggak apa-apa. Lagu anak-anak itu ya. Nah itu hadirin rahimakumullah, mari kita raih kemuliaan bulan puasa ini dengan apa? Dengan cara antara lain adalah makin membeningkan hati kita. Nih, masalah hati. Kalian tahu kan, setiap manusia punya hati kan? Nah, bahkan kalau adik-adik dan pemirsa sekalian mungkin mengetahui, sebenarnya yang membuat kita baik atau buruk itu sebenarnya adalah hati kita. Rasulullah Muhammad, panutan kita, Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis. Ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluha jasadu kullu. Fa idza fasada jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Yang artinya, sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging. Yang mana kalau daging ini baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan orang itu. Tapi kalau daging ini rusak, kotor, penuh dengan racun, penuh dengan kehinaan, maka rusak, kotor, dan hinalah amal perbuatan orang itu.
Apa daging itu? Daging itu adalah hati kita. Ya, makanya mungkin adik-adik dan pemirsa sekalian rahimakumullah pernah melihat ulat kan? Ya. Tahu ulat? Tahu. Ulat itu kira-kira indah apa menjijikan? Menjijikan kan? Menjijikan. Kalau saya lihat ulat aja udah merinding, takut kena bulunya kan? Bisa membuat gatal. Nah, ulat menjijikan, tidak menyenangkan dilihat. Tapi kondisi itu tidak lama. Nanti beberapa hari, beberapa minggu dia akan berubah menjadi apa? Menjadi sebelum kupu-kupu kepompong dulu. Betul? Kepompong dulu. Baru setelah menjadi kepompong, dia akan menjadi kupu-kupu yang bagaimana? Jijik atau indah? Indah. Maaf sebentar Pak Ustadz. Ya. Ada penelpon kita. Ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Antoni. Bapak Tony? Antoni. Oh, Bapak Antoni di mana, Pak? Di Teluk Lingga. Di Teluk Lingga. Silakan Iya. Bapak. Ya, selamat sore Pak Ustaz. Selamat sore, assalamualaikum Pak Antoni. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ada satu hal yang mau saya tanyakan ke Pak Ustaz. Iya. Di dalam kehidupan sehari-hari kan tentu banyak sekali kita temukan seorang pemimpin yang arogan Pak Ustaz. Nah, kadang-kadang membuat kita tuh sebagai bawahan kan kadang-kadang juga merasa kok begini. Nah, cara memelihara hati sendiri gimana Pak Ustaz untuk menghadapi pimpinan atau yang suka arogan gitu Pak Ustaz, karena tahu aja kan kita ini kan juga manusia gitu ya, jadi istilahnya dianggap hal sama lah di hadapan Tuhan gitu. Itu saja Pak Ustaz, gimana cara memelihara hati dan menghadapi pemimpin atau pimpinan yang arogan seperti itu Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Bapak Antoni. Tapi pemirsa, sebelum Bapak Ustadz menjawab pertanyaan dari Bapak Antoni, jangan pindah saluran TV Anda, tetaplah menyaksikan TV Kutim karena Jelang Petang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.